I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me I don't need no money, don't need nobody. Halo guys, nantikan keseruan kita di DPRD Kota Madiun bersama Pak Sekretaris. Stay tune. Madiun, penerapan otonomi daerah itu sudah sejauh mana sih kalau dilihat dari aturan undang-undang tentang ini sudah dilaksanakan, ya, bahkan mendapatkan banyak penghargaan, Mas. Terus kalau di DPRD bikin perda, prosesnya seperti apa dari awal sampai akhir. Jadi prosesnya kalau pembentukan peraturan daerah ya nanti jenengan bisa ada itu di Undang-Undang 23 itu mulai dari usulan awalnya itu jadi usulan dari AKD, terus usulan dari anggota DPRD, usulan dari pimpinan AKD boleh usul, dan nanti setelah usulan itu masuk kepada pimpinan DPRD nanti digodok oleh siapa yang godok tadi? Bapom Perda, digolok oleh Bapom Perda. Setelah digodok oleh Bapom Perda, nanti usulan raperda itu nanti dibahas bersama dengan misalnya ini raperda inisiatif ya, itu dibahas bersama dengan wali kota menjadi Propom Perda, program pembentukan peraturan daerah. Misalnya untuk Propom Perda tahun 2026 itu ditetapkan tahun 2025 kemarin. Itu dalam suatu sidang paripurna, terus disetujui bersama. Setelah disetujui mulai tahun 2026 ini nanti dilakukan pembahasan, dan pembahasan itu mulai, jadi judulnya itu 1 tahun sebelumnya sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan nanti di tahun 2026 ini dibahas, dilakukan pertama nanti dilakukan FGD, fokus group discussion, terus juga dilakukan itu konsultasi, biasanya itu dilakukan fasilitasi ke Kementerian Hukum dan HAM, mungkin mulai judulnya, materi muatannya, kemudian judul itu juga mengandung pengertian tidak boleh nanti tema atau judulnya itu tidak boleh sama dengan yang sudah diatur di undang-undang. Ini apakah betul-betul kewenangan pemerintah daerah ke depan? Misalnya akan membahas perda tentang pendidikan SMA, SMK. SMA, SMK kan bukan wilayahnya Pemda Kota Kabupaten, itu provinsi. Itu ditolak. Nah, itu diuji oleh Kumham. Nah, setelah diuji oleh Kumham tahun 2026 itu dibahas bersama, mulai FGD. Setelah FGD nanti diusulkan oleh tadi sudah, terus di rapat paripurnakan nota penjelasan DPRD kepada wali kota. Setelah nota penjelasan nanti dibentuk pansus. Setelah dibentuk pansus nanti sebelumnya ada studi banding untuk memperjalan pansus ini ya, nanti dilakukan pembahasan antara tim harmonisasi pembentukan peraturan daerah dan pansus tadi. Setelah dilakukan pembahasan intensif nanti rapat paripurna lagi, rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi. Setelah pemandangan umum fraksi-fraksi selesai nanti dijawab, ada jawaban. Setelah ada jawaban nanti jawaban dari pengusul tadi atau dari DPRD kalau inisiatif. Setelah jawab nanti ada pemandangan akhir DPRD dan
pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan selesai, nota kesepakatan itu dikirim ke provinsi untuk mendapatkan fasilitasi. Setelah fasilitasi nanti biasanya turun ke sini agak lama. Nah, turun ke sini nanti kemudian biasanya ada yang harus disalah tulis, kemudian Revisi. ada yang salah dan sesuai dengan kerangka pembentukan peraturan daerah. Nanti salah tulis, kemudian judulnya misalnya kalau rampas dibahaskan kalau sudah pas sudah, terus ke pasal-pasalnya banyak aturannya sudah ditindaklanjuti baru kembali ke sana untuk minta register nomor register. Jadi yang memberikan nomor register itu dari provinsi, dalam hal ini Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Itu ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian nomor 3, hubungan DPRD dan wali kota itu bahwa surat tetap seimbang, mekanisme saling mengawasi seperti apa. Nah itu, jadi hubungannya itu dari DPRD ke wali kota itu ya dalam hal selalu ketika melakukan pembentukan peraturan daerah dibahas bersama. Yang bahas tentu bukan wali kota tapi OPD, organisasi perangkat daerah itu loh, badan dinas itu yang bahas. Tapi kan atas nama wali kota. Kalau DPRD siapa tadi? Kalau Raperda dalam hal ini Bapomperda, Pansus atas nama Bapomperda. Itu ya. Kalau misalnya pembahasan anggaran, ya dalam pembahasan anggaran juga dibahas bersama. Pengawasan bagaimana? Pengawasan itu yang wajib langsung itu kalau ada nanti LHP BPK sudah jadi nanti juga dibahas dibentuk pansus di DPRD. Dan nanti hasil pansus itu diserahkan, diberikan surat kepada wali kota, rekomendasinya apa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LHP BPK. Terus kalau misalnya ada pengawasan pembangunan, tadi misalnya DPRD menemukan ada laporan dari masyarakat hasil audiensi, nanti juga disampaikan kepada wali kota. Itu ya. Nomor 5, dalam hal pengawasan seberapa aktif DPRD mengawasi kebijakan dan pelaksanaan APBD di Kota Madiun. Nah ini DPRD Kota Madiun pelaksanaannya dalam hal LKPJ dan LPJ. LKPJ LPJ ini tiap tahun kan harus wajib. Kalau LKPJ laporan keterangan pertanggungjawaban itu dikirim di sini nanti dibahas itu lebih kepada pemerintahnya, tapi kalau laporan pelaksanaan pertanggungjawaban itu lebih kepada anggarannya. Jadi secara kinerjanya juga diawasi oleh DPRD, dari hasil laporan itu uangnya juga diawasi, itu ya. Terus dalam tertib nomor 6 ya, di dalam tata tertib DPRD bagaimana aturan soal hak dan kewajiban anggota saat menjalankan tugasnya. Jadi kalau ini hak kewajiban, kalau kewajibannya ya sesuai tugas pokok fungsi itu ya. Tapi kalau hak-haknya ya hak keuangannya gaji ya diberikan. Terus kalau hak-haknya secara kelembagaan itu DPRD sejajar antara DPRD dan wali kota, tetapi secara personilnya itu pimpinan DPRD itu setara dengan, kalau di undang-undang loh, sesuai dengan undang-undang itu sesuai dengan, oh ya jadi gini, wali kota atau kepala daerah itu adalah pejabat negara, DPRD itu pejabat daerah. Pimpinan DPRD, pimpinan itu terdiri dari siapa? Ketua dan wakil ketua dan ditambah anggota DPRD. Pimpinan DPRD itu setara dengan sekretaris daerah, anggota DPRD itu setara dengan kepala OPD. Itu aturannya, hak-haknya seperti itu. Ya.
Artinya misalnya untuk kendaraan dinas ya sama, setaranya seperti itu. Jadi setara pimpinan jadi setara dengan sekretaris daerah. Kalau anggota DPRD itu kendaraan dinasnya ya setara dengan eselon 2B atau kepala badan dan dinas. Iya. Kalau untuk misal kayak gaji itu semua berarti setara ASN gitu, atau ada golongan-golongannya? Oh, tidak ada golongan sama, tapi gajinya kurang lebih. Kalau gajinya itu dasarnya dari gaji wali kota. Jadi kalau gaji wali kota itu kalau ketua DPRD itu 100% dari gaji wali kota. Terus kalau wakil ketua itu kalau tidak salah 75%-nya dari 85%-nya dari gaji wali kota. Kalau anggota itu 75%-nya dari anggota. Itu ya, itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan perubahannya. Nah, itu kalau gajinya loh ya. Dan terus nomor pertanyaan jawaban di dalam alat kritik bagaimana Tuhan. Nah, kewajibannya sudah jelas ya. Kalau gaji itu dasarnya sama dengan wali kota, cuman ada persentasenya. Ketua itu 100%, wakil itu 80%, kalau anggota 75%. Ingat saya, nanti cek ya PP 18 2017. Terus 7, supaya masyarakat nggak cuma jadi penonton, bagaimana DPRD melibatkan publik dalam proses pembuatan perda. Jadi tadi kan harus tak jelaskan mekanismenya. Sebelum perda itu diserahkan, jadi misalnya perda eksekutif atau legislatif itu perda inisiatif diserahkan kepada Pak Wali Kota, itu dilakukan uji publik atau public hearing. Kemarin baru saja hari tanggal 23 kemarin DPRD Kota Madiun melakukan uji publik di Hotel Mercure. Ada 3 raperda inisiatif, 1 tentang perlindungan tenaga pendidik, 2 tentang bantuan politik, 3 tentang ketentraman ketertiban. 3 raperda itu diuji publikan. Nah itu siapa yang hadir ya? Stakeholder. Kalau tentang tenaga kependidikan ya mungkin yang dari pemerintah ada, dari dinas pendidikan, dewan pendidikan, kemudian terus ditambah kursus-kursus, karena intinya itu kan pelindungan pendidikan. Kalau ketentraman ketertiban nanti yang akan diatur kan PKL itu ya, salah satunya nanti ya salah satu pesertanya stakeholder yang berkepentingan uji publik itu ya PKL itu ya ada uji publik, jadi tetap melibatkan masyarakat. Itu Pak, kalau misalkan seperti ini kan ada masyarakat awam yang protes karena dia ketidaktahuannya, dia protes tentang perda yang sudah dibuat gitu kan. Alasannya, loh ini kan kayak nggak dikonsultasikan sama kita gitu, karena kita orang awam gitu. Terus dinilai sebagai tidak adil seperti itu. Itu gimana Pak? Apakah perda tersebut bakal dikaji kembali atau ditunggu? Nah, gini, jadi kalau misalnya perda itu tadi ya, perda itu kan dibahas tidak hanya tahapannya, tidak hanya sekali ya, bahasnya saja itu mulai sejak awal itu kan pengusulan judul atau pengusulan judul itu kan dari permasalahan, dari masalahnya apa, setelah masalahnya itu apa dikerucutkan menjadi judulnya, setelah judul itu masih diedikan, itu masih nanti disalin di provinsi berkali-kali itu, dan itu melalui pembahasan yang sangat mendalam. Artinya itu sudah melalui, dan itu pun pembahasan mendalam itu pun dengan catatan tidak boleh bertentangan aturan yang ada di atasnya. Artinya sudah sangat memadai. Kalau
mereka tidak dilibatkan itu bukan berarti terus dia harus menyetujui, dan itu sudah merupakan keputusan, karena yang membuat kan wakilnya, yang berhak kan wakil. Kalau di undang-undang ya DPR, wakil rakyat di DPR dan wakil di DPRD, dan mereka memilih stakeholder paling ya orang-orang berdasarkan orang-orang yang sudah dipilih. Kalau itu ya mungkin ketidaktahuan mereka, dan saya kira itu sudah dilakukan ketika pembahasan kemarin, sudah dilakukan pembahasan tetapi sudah disimpulkan keputusan seperti itu. Itu kalau undang-undang kan merupakan kumpulan dari semuanya, dari segi dibahas tapi diputuskan seperti itu. Misalnya kenaikan PBB itu harus meliputi berbagai usulan, tapi PBB-nya naik sekian. Itu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Nah, keberatan memang kadang-kadang ya harus seperti itu. Retribusi kadang-kadang juga biasanya kalau menyangkut keuangan itu. Itu deh. Tapi tetap itu sudah melalui pembahasan. Berarti tidak bisa dirubah kembali atau tidak? Bisa, tetapi ya nanti menjadi pertimbangan untuk kapan, kalau misalnya itu saran masukannya itu masuk akal dan mungkin ada perubahan kondisi, misalnya itu ada perubahan kondisi, dan biasanya misalnya itu masalah tarif kontribusi, tapi kalau misalnya itu memang ada kejadian yang di luar, misalnya kemarin ada pandemi, kemudian tarifnya kan naik, itu kan nanti biasanya di dalam perda itu ada hal khusus yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk melakukan melakukan keringanan, memberikan keringanan secara khusus, dan itu sudah kemarin Kak Wali Kota misalnya memberikan keringanan karena pas pandemi ada yang 50%, 75%, tapi itu artinya saran usulan itu asalkan masuk akal, dan sesuai kondisi ya tetap akan ditindaklanjuti, tidak kaku. Dan itu sudah pernah dilakukan. Misalnya itu tadi saya contohkan itu tadi retribusi itu kemarin ketika pandemi itu ya dilakukan diskon sampai kebijakan keringanan oleh wali kota, kalau tidak salah 50%, ada yang dibebaskan juga ada. Jadi betul-betul karena kan pengennya kenapa ada pemerintahan daerah tadi kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu sudah pernah dilakukan. Terus berikutnya nomor 7 ya. 8, kalau ada perbedaan pendapat antara DPRD dan kepala daerah soal kebijakan, biasanya penyelesaiannya bagaimana? Ya biasanya diadakan rapat dengar pendapat. Kalau ada perbedaan, yang namanya DPRD biasanya rapat kalau ada bukan perbedaan pendapat. Kalau sebuah kebijakan itu mestinya sudah melalui perda, ya kebijakan kan melalui perda lagi. Kalau misalnya ada hal-hal teknis itu biasanya ya melalui rapat dengar pendapat. Misalnya kemarin ada pedagang yang di pasar-pasar itu ya ada RDP-nya. Berikutnya ya, apa saja tantangan yang dihadapi DPRD dalam menetapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas? Ya, ini tantangannya bahwa tadi DPRD itu tidak murni legislatif, tetapi DPRD adalah sebuah lembaga dan berada di bawah eksekutif. Itu tantangannya, harus benar-benar, karena kalau tidak benar kemudian DPU legislatif tidak bisa bebas. Nah, agar itu pintar-pintarnya agar tidak menjadi saran masukannya itu sangat berarti, tentu di saran masukan itu dilembagakan ya kepada DPRD yang memberikan usulan itu secara kelembagaan, bukan secara pribadi. Terus nomor 9 tadi ya, 10, bagaimana cara DPRD memastikan kebijakan daerah
tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ini dilakukan rapat pembahasan rapat ketika contohnya ketika membentuk perda. Untuk perda itu dilakukan rapat intensif, tidak hanya sekali, berkali-kali dengan tim harmonisasi pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah pun pasti juga tidak akan berani melanggar bertentangan dengan pemerintah yang tinggi. Karena malah itu sebagai pelaksana. Misalnya program NBG itu yang dilaksanakan walaupun itu dari pusat semua, kita yang dukung hanya jadi penonton. Kalau Pak bertanya, kalau misalkan kayak dana bos tingkat SD gitu, itu masuk APBD atau masuknya ranahnya pendidikan, dinas pendidikan? Oh itu kalau dana bos itu masuk ke dinas pendidikan, dari pusat langsung dinas pendidikan. Tapi ya melalui APBD daerah. Tapi ya tetap masuk APBD dana bos itu. Dan diawasi juga, nanti juga itu tidak ini diperiksa oleh aparat inspektorat, oleh aparat internal. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ini kan sudah sangat jelas dalam materi yang Bapak sampaikan tadi. Cukup sekian dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu intinya seperti itu, dengan bisa merangkum, membuat laporan observasinya. Siap, Pak. Itu apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga mohon maaf. Kami mengganggu waktunya, Pak. Oke, itu burung irian burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Observasi wawancara dari kami. kurang lebihnya mohon